Mari kita membuka dan membaca lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana kedermawanan para salaful ummah, para salaf kita. Sehingga dengan sebab kedermawanan mereka, Allah Subhanahu wa taala tegakkan agama dan dakwah yang mulia ini. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kebetulan pada saat itu aku lagi memiliki harta. Maka Umar berkata, "Al-yauma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauma." Jika aku bisa menyaingi Abu Bakar dalam berinfak, maka hari inilah saatnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar berkata, "Faji'tu binisfi mali." Lalu aku pun membawa separuh hartaku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ma abqaita li ahlika?" Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Mislahu ya Rasulullah." Separuhnya lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun melanjutkan kisahnya. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indahu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan membawa seluruh hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma abqaitu lahum Allah wa rasulah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, "La usabiuka ila syai'in abada." Selamanya wahai Abu Bakar, aku tidak akan pernah menyaingimu dalam perkara apapun. Ibadallah, lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada perang Tabuk. Beliau berinfak sebesar 10.000 dinar atau setara dengan 42,5 miliar. Ditambah 940 ekor onta dan 60 ekor kuda, lengkap dengan persenjataannya sebagai bekal perang kaum muslimin untuk memerangi bangsa Romawi di daerah Tabuk pada saat itu. Demikian juga beliau pernah membeli sebuah sumur milik seorang Yahudi di Madinah dengan harga yang sangat mahal. Lalu kemudian sumur tersebut diwakafkan untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Demikian pula beliau yang membebaskan lahan tanah untuk perluasan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, lihatlah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu juga pada perang Tabuk. Beliau menginfakkan hartanya sebesar 200 uqiyah emas atau setara dengan 6,3 miliar dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan 50.000 dinar emas atau setara dengan 212,5 miliar fi sabilillah. Allahu Akbar, jumlah yang sangat fantastis. Ibadallah, demikianlah orang-orang kaya dan dermawan tersebut telah memborong pahala dan meraih berbagai macam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang kaya tersebut telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah memberi surga Allah Subhanahu wa taala, yang telah membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ishtara minal mu'minin, telah membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah. Allah membeli semua itu dengan surga yang kekal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.